Saudara, pada hari ini kita kembali beribadah pada Tuhan. Dan oleh hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mujizat-mujizat yang Tuhan telah lakukan. Supaya kita dikuatkan dalam menghadapi masalah hidup kita. Saat ini memang kita masih dalam resesi ekonomi. Tapi kita percaya bahwa kalau kita mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat apa yang Tuhan lakukan, maka kita dikuatkan dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sebab pada akhir-akhir ini saudara, kita banyak goyah. Bahkan anak-anak Tuhan atau orang percaya sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan kok tidak membuat mujizat pada zaman sekarang? Rasa-rasanya Tuhan hanya membuat mujizat pada zaman dulu, 2000 tahun yang lalu. Ketika saya ada masalah, Tuhan tidak menolong kami. Mengapa? Apakah masih ada mujizat yang Tuhan perbuat dalam hidup kami? Itulah saudara. Maka sepanjang tahun ini saya akan lebih sering mengkhotbahkan tentang perbuatan ajaib Tuhan Yesus Kristus. Khususnya juga mujizat-mujizat supaya kita dikuatkan bahwa dalam hidup ini kita harus tetap percaya mujizat Tuhan terjadi 2000 tahun yang lalu, sekarang sampai selama-lamanya bagi orang percaya. Pada hari ini kita belajar tentang perkawinan di Kana, yaitu mujizat air menjadi anggur. Mari kita buka Alkitab kita di Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita mulai saudara. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Secara kita lihat dari ayat pertama, hari ketiga ada perkawinan di Kana dan ibu Yesus ada di situ. Ternyata sebelum Yesus diundang dan murid-muridnya diundang, ibu Yesus ada di situ. Jadi ibu Yesus bukan sekedar tamu undangan, tetapi saya percaya ibu Yesus punya hubungan famili atau keluarga atau dekat sekali. Sehingga ibu Yesus ada di pesta saat itu. Dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, bagi yang mau menikah, bagi yang rumah tangga, mari kita undang Yesus. Sebab kalau kita undang Yesus dalam pernikahan kita, rumah tangga kita, maka apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan hadir di perkawinan di Kana ini saudara. Karena Tuhan menghargai perkawinan. Tuhan Yesus menghargai lembaga perkawinan dari Bapa sendiri. Dari awal kejadian Adam seorang diri. Tuhan berkata tidak baik laki-laki seorang diri. Maka diberikan Hawa. Bahkan Tuhan memerintahkan untuk memenuhi bumi ini lewat perkawinan yang kudus. Saudara, kita harus tetap menghadirkan Tuhan dalam perkawinan kita, rumah tangga kita, dalam segala yang kita lakukan. Hadirkan Tuhan. Kita kadang-kadang ketika kita bahagia, kita dapat promosi, kita dapat rezeki, keadaan semua baik, ya. Kita justru tidak pernah mengundang Tuhan dalam kegembiraan kita. Di pernikahan di Kana ini, dalam kebahagiaannya, Yesus dan murid-muridnya diundang. Maka saudara, banyak di antara kita yang mengundang Yesus hanya saat kita lagi stres, ya. Kalau kita lagi sedih, Tuhan, gimana Tuhan pekerjaanku diambang hancur, usahaku diambang bangkrut, diambang di PHK. Tuhan, gimana Tuhan, saya sakit gak sembuh-sembuh. Tuhan, kita ada kekurangan untuk bayar itu, bayar ini. Kita undang Yesus dalam kesusahan kita. Tetapi kalau kita lagi ada kebahagiaan, sukacita, keadaan baik, kita tidak pernah undang. Saudara, keadaan sebaik apapun, keadaan yang gembira apapun, ya, yang kita alami saat ini, belum tentu selamanya baik. Terkadang di dalam kegembiraan kita, pesta kita, sukacita kita, tiba-tiba terjadi masalah saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, di saat gembira, ya, mereka mengundang Yesus, ya. Dan di saat itu pesta ada kekurangan anggur. Ibu Yesus tahu, oh ada Yesus. Yesus ada penolong. Dan Yesus sanggup menolong apapun yang terjadi dalam pernikahan ini. Dan hal ini kekurangan anggur.
Dan saudara, ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia berkata, kekurangan anggur mereka Yesus. Mereka kehabisan anggur. Saudara, pesta atau perkawinan adat Yahudi, yang terpenting adalah anggur, saudara. Bahkan anggur adalah minuman yang utama di Israel, yang wajib dalam pernikahan. Pesta itu sukses atau tidak, itu tergantung dari adanya anggur, saudara. Pada masa itu anggur merupakan minuman yang wajib dihidangkan. Bahkan kemewahan pesta tergantung dari anggur yang disediakan. Kalau anggur itu bermutu rendah, tidak baik, tidak enak, maka mereka tahu, wah ini pestanya nggak bermutu, pasti ini orang nggak punya. Tetapi kalau pestanya dengan anggur yang terbaik, yang berkelimpahan, maka pesta itu mendapatkan prestis atau penghargaan yang dari masyarakat. Tetapi kalau anggurnya kurang, akan sampai habis. Ini masalah besar. Jadi aib bagi mempelai, bagi keluarga, saudara. Sebab anggur melambangkan sukacita, prestis, dan juga berkat Tuhan. Bahkan kita lihat di Perjanjian Baru, anggur berbicara tentang urapan Roh Kudus. Bahkan darah Yesus juga dilambangkan dengan anggur. Kita sering berjamuan kudus, ya, apa pakainya? Anggur, saudara. Jadi di dalam kebahagiaan pesta di mana Yesus hadir, tidak selalu semua berjalan mulus. Bersama Yesus tidak menjamin tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Ibu Yesus tahu, waduh, masa berat nih habis anggur. Maka dia datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, anggurnya habis. Tapi apa kata Yesus? Waktuku belum tiba. Mungkin saat itu ya mereka masih menipis, belum habis sama sekali, atau mereka lagi berusaha mencari anggur, mencari apa toko atau lagi pesan anggur. Tuhan tenang-tenang, waktuku belum tiba, Ibu. Saudara, Yesus tahu kapan Yesus harus bertindak, kapan Yesus menolong, Yesus tahu. Tetapi kita jangan memaksa Yesus atas kehendak kita. Banyak orang berdoa, Tuhan tolong saya butuh hari ini Tuhan. Udah deadline, tagihan sudah ada Tuhan. Tuhan saya butuh Tuhan uang sekolah. Tuhan saya butuh untuk cicilan. Kita kadang-kadang dalam meminta Tuhan, kita memaksa. Di sini katakan, Ibu waktuku belum tiba. Padahal jelas Ibu Yesus berkata, Yesus mereka kehabisan anggur. Saudara, ingat, dalam hidup ini, dalam kebahagiaan kita, tidak selalu panjang kebahagiaan kita. Kadang-kadang mendadak ada masalah, ya. Seperti halnya ketika kita dapat kebahagiaan, promosi, uang banyak semua baik, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada masalah malapetaka, tiba-tiba ada hal yang buruk, ya. Jadi ikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Tapi ingat, ketika kita bersama Tuhan, maka Tuhan selalu menolong kita. Kita tetap berdoa, serahkan segala masalah kita kepada Tuhan. Tetapi jangan maksa. Terkadang kita berdoa, Tuhan berkata kepada kita, waktuku belum tiba. Engkau belum saatnya ditolong. Tuhan melihat dulu keadaan kita, bagaimana. Apakah kita mau tekun, tetap percaya pada Tuhan, tetap berdoa. Kita kadang-kadang sudah ada masalah, udah ada masalah keuangan, sakit penyakit, rumah tangga, di ambang perceraian, kita masih tidak mau datang kepada Yesus dan tidak mau berdoa. Maria tahu, hanya Yesus yang sanggup menolong masalah pesta itu. Kenapa? Karena Maria tahu bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus, Yesus anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tetapi Yesus tetap menegur ibunya, Ibu, belum saat waktuku. Saudara, ingat, bagi orang terlambat. Aduh, Yesus, gimana ini sudah habis. Kita nanti dipermalukan. Nanti kita kena aib, mempelai keluarga. Jadi aib di masyarakat. Tuhan, belum saatnya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita ingat kejadian Lazarus. Ketika Yesus datang ke kubur Lazarus, apa kata Marta dan Maria? Guru, kalau engkau ada saat Lazarus sakit, tentunya Lazarus tidak mati. Yesus tahu Lazarus mati. Yesus tahu waktu itu sakit dan dia harus datang. Tapi dia memperlambat 2 hari. Dan dia malah singgah ke kota lain.
Dan akhirnya sampai ke kotanya, dia udah meninggal Lazarus. Marta bilang, aduh guru, aduh Yesus, kalau engkau ada di sini saat sakit, tentulah tidak mati, terlambat. Maria demikian, Yesus terlambat kau datang, kalau kau 2 hari apa tadi lebih awal, pasti Lazarus sembuh. Saudara, waktu Yesus dengar Lazarus sakit, dia bilang, belum waktunya. Belum waktunya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Dan ketika Yesus datang ke Maria dan Marta, dia ke kuburnya, ternyata ada 4 hari dikubur, udah berbau. Tapi Yesus tetap gulingkan batunya. Dia panggil, Lazarus bangkit, keluarlah kau. Dan dia bangkit, saudara. Saudara, seolah-olah terlambat, seolah-olah udah gak ada harapan. Tetapi Yesus tetap menolong. Kita juga ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika diancam oleh Raja Nabukadnezar, kalau kau tidak menyembah patung raja, maka kau akan dimasukkan tungku api. Udah jelas Sadrak, Mesak, Abednego menolaknya. Dan dia bilang, Tuhan mana kau gak tolong Tuhan? Aku mau dibakar, masuk tungku api Tuhan. Gimana ini? Algojo sudah naik ke panggung dan ke mimbar, udah mau menggotong saya. Udah mau ke tungku api. Tuhan mungkin dalam surga berkata, belum saatnya. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Kalaupun Tuhan tidak menolong, dia tetap setia, tidak mau menyembah patung raja. Itulah yang membuat Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Sampai ke depan tungku api pun juga belum ditolong. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap percaya bahwa Tuhan, tetap setia. Dan ketika dalam tungku api ada masalah besar, harusnya kebakar. Dan Tuhan masuk ke dalam tungku api bersama-sama Sadrak, Mesak, Abednego. Terkadang Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah, tapi Tuhan ikut masuk ke dalam masalah kita sehingga kita dikuatkan, ditolong. Saudara, Yesus ada dalam perkawinan dan Yesus tahu kehabisan anggur, tapi belum saatnya Yesus menolong. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, Ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Walaupun mungkin Ibu Yesus berkata, wah gak apa-apalah, belum saatnya, terserah Yesus kapan mau ditolong. Tapi dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, lakukan ya, apa yang katakan Yesus ya. Dia benar-benar percaya bahwa Yesus akan menolong. Dia percaya Yesus akan menolong kekurangan anggur ini. Maka dia berkata kepada pelayan itu, apapun yang dikatakan Yesus, lakukan itu. Wah, ini iman ibu ini besar sekali. Karena dia kenal Yesus lahir dari Roh Kudus dari Tuhan. Kalau kita kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara, apapun yang kita alami, masalah penyakit COVID kek, kekurangan uang kek, rumah tangga lagi kacau kek, ya, mungkin pernikahan lagi di ambang perceraian, sakit penyakit, saudara, kalau kita kenal Yesus, percayalah. Kita hanya percaya, lakukan apa kata Yesus, maka kita akan ditolong. Apapun yang dikatakan Yesus, perbuatlah. Wah, ini benar-benar hebat. Maka saudara, apakah kita percaya pada Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil menolong kita. Banyak dari kita kurang percaya. Ada masalah, kita tidak mau datang ke Yesus. Ada masalah, kita nggak mau ke gereja. Ada masalah, kita nggak mau berdoa. Kelihatan kok, di zaman-zaman sekarang ini banyak masalah hidup, tapi orang maunya hanya enaknya saja. Maunya berkat, mujizat, tetapi nggak mau berdoa. Banyak orang datang ke gereja, ya, motivasinya hanya untuk cari teman, ya, untuk ngobrol-ngobrol, untuk reunian. Saudara, kita belum mengenal Yesus secara dalam. Undang Yesus, dengar perkataannya, dengar firman-Nya, dan saya percaya maka apapun yang kita dengar kita lakukan, Tuhan pasti menolong kita, ya kan? Ya, apapun yang kita akan perbuatlah itu. Saudara, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 6 tempayan itu disediakan untuk pembasuhan adat Yahudi. Yaitu basuh kaki, basuh tangan. Orang Yahudi punya adat kalau dia tidak basuh tangan nggak boleh makan. Karena ada ketentuan. Tetapi dikatakan bahwa di situ ada tempayan. Berapa besar tempayan itu? Kita lihat saudara.
Six water pot of stone. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya. Jadi bukan kecil, bukan dari tanah liat, tapi dari batu besar. Ya, ini yang ada di Israel. Kalau saudara ke Israel, saudara melihat ya aslinya begini, tinggi gede. Ya, isinya sekitar 2-3 buyung. Itu saya pelajari ternyata sekitar 30 galon. Jadi sekitar 600 liter. Bahkan 6 tempayan besar ini, six water pots of stone ini, berisi sekitar 2.300 gelas anggur, saudara. Wow. Jadi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, ini pelayan juga taat kepada Ibu Yesus dan kepada Yesus. Waktu Ibu Yesus pesan, apapun yang Yesus katakan, perbuatlah itu. Dan benar saudara, ketika Yesus mengatakan, isilah tempayan itu penuh dengan air, mereka pun mengisi sampai penuh. Tidak setengah, tidak sepertiga, seperempat, penuh. Ini benar-benar taat saudara. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya, saudara. Jadi pertama, dia isi dengan air sampai penuh. Padahal mereka bingung, loh Tuhan, masalah kita, Yesus masalah kita bukan kekurangan air. Masalah kita bukan kekurangan air pembasuhan. Masalah kita kekurangan anggur. Itu nggak tahu, dia nggak bingung. Kenapa? Kok saya disuruh ngisi 6 tempayan air? Saudara, pelayan itu tidak menanyakan, dia hanya percaya saja. Tidak masuk akal, kita kekurangan anggur, bukan kekurangan air. Apa hubungannya air dengan kekurangan anggur? Kita bukan kekurangan air, guru. Tapi sekali lagi, kalau kita taat, pasti Tuhan memberikan. Pelayan itu taat, dan dia walaupun adanya air, maka diisikan dengan penuh saudara. Habis itu sudah penuh diisi tempayan itu 6 tempayan ya. Itu besar-besar sekitar 600 liter atau 2.400 gelas dari anggur ya. Itu dikatakan bahwa bawalah, cedoklah dan kasihkan kepada pemimpin pesta. Jadi saudara, bingung lagi itu pelayan. Sudah suruh ngisi air 6 tempayan, habis itu disuruh cedok, suruh membawa ke pemimpin pesta. Suruh mencicipi saudara. Waduh, ini kalau gak imannya kuat, pasti dia gak berani untuk memberikan pada pemimpin pesta. Gila ini. Masa air kita cedok, kita kasih ke pemimpin pesta, suruh cicipi. Bisa dimarahi, bisa diusir kita saudara. Tapi karena mereka taat, ya ketika pemimpin pesta mencicipi, air sudah menjadi anggur saudara. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoknya itu mengetahui, ia memanggil mempelai itu saudara. Jadi sampai di pemimpin pesta, air sudah menjadi anggur. Saudara, hidup ini banyak masalah. Rumah tangga kita, pernikahan kita, keuangan pekerjaan kita banyak masalah. Kita harus tetap mau mengundang Yesus dalam hidup kita, dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha bisnis kita, bahkan segala yang kita lakukan, saudara. Kita tanpa Tuhan Yesus tidak bisa, saudara. Bahkan kita harus benar-benar setiap hari undang Yesus dengan cara apa? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah berikan kita sukacita, damai sejahtera selama PSBB, selama ada COVID-19 ini saudara. Kita mungkin berkata, Pak gimana? Kita aja hidupnya masih kurang, kita masih susah. Saudara, kita kurang percaya saudara. Maka kita harus sering lagi membaca firman Tuhan. Supaya kita mengerti kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat, keajaiban apa yang Tuhan lakukan. Semua tercatat di Alkitab saudara. Tetapi saudara tidak membacanya. Kalau kita membaca saudara, waduh saudara, kita terkagum-kagum saudara. Saya juga mengalami banyak masalah. Semua orang ada masalah. Tetapi setiap kali saya baca Alkitab, saya dikuatkan. Ternyata begini ya. Tuhan itu baik. Tidak pernah
membiarkan kita dipermalukan. Pernikahan, perkainan di Kana ini, Tuhan tidak izinkan dipermalukan. Tidak izinkan ada aib. Karena lembaga perkawinan bukan pernikahan ini penting bagi Tuhan. Maka waktu Yesus hadir, dia tidak izinkan orang yang mengundangnya dipermalukan. Kalau kita mengundang Yesus, maka kita tidak akan dipermalukan, saudara. Masalahnya apakah kita sudah bersama-sama Yesus saat ini, saudara? Mari, saudara, kita perbaiki masalah kita. Hidup kita perbaiki supaya kita benar-benar bisa mengenal Yesus dengan baik. Yesus sanggup menggunakan apapun. Bahkan air pun digunakan untuk menjadi anggur. Air paling nggak berguna untuk basuh kaki, basuh tangan. Sebelum makan basuh tangan. Itu digunakan Tuhan menjadi anggur, saudara. Seperti kita ya. Saat ini kita ada PSBB, ya kan? Kita sering ke restoran, kita basuh tangan sebelum masuk restoran. Kalau belum basuh tangan, kita nggak boleh makan. Tapi ini kan hanya occasion aja, hanya masalah ada COVID-19. Tetapi di Israel, bangsa Yahudi, kalau belum cuci tangan, itu tidak boleh makan, saudara. Air yang buat cuci tangan dijadikan Tuhan anggur yang mahal. Jadi saudara, Tuhan sanggup menolong kita dengan apa yang ada pada kita. Mungkin kita hanya punya sedikit, Tuhan bisa gunakan. Asal kita mau percaya. Dan lihat nih, dia menjadi anggur. Anggurnya pun yang hebat, yang enak, bermutu tinggi. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang lebih baik dahulu. Dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, dalam adat Yahudi, perkahwinan Yahudi, kalau ada pesta, mereka kasih anggur atau wine yang enak dulu. Setelah mereka mabuk, ya baru kasih yang enggak enak. Pop kalau yang enak kan mahal, saudara. Ya, lihat nih apa minum sampai puas. Metuo, to drink intoxication. Minum sampai mabuk. Well drunk. Di dalam bahasa aslinya adalah well drunk. Minum sampai mabuk. Dalam bahasa Inggrisnya adalah well drunk. Di bahasa Yunaninya adalah metuo. Minum sampai mabuk sama, saudara. Jadi ketika orang habis mabuk, ya habis minum puas, baru dikasih yang tidak baik. Tetapi ketika Yesus merubah air jadi anggur, orang itu bisa minum terus sampai selesai pesta itu. Karena orang Yahudi ke pesta pernikahan tidak hanya sejam, 2 jam. Kayak kita pesta aja, saudara. Tapi bisa 1 hari penuh, bisa berhari-hari, bisa 7 hari. Dan Yesus sediakan anggur sampai penuh, sampai puas mereka dari awal hingga akhirnya, saudara. Tetapi kadang-kadang kalau orang ya pernikahan, kita sering mengalami, saudara ya. Saya diundang di pernikahan, saudara. Ya, saya datang ya dengan pakaian rapi ya untuk menghargai pernikahan, acara pernikahan, untuk menyelamati mereka ya. Ketika saya masuk, saudara, mau makan, saudara, itu semua makanan sudah habis, saudara. Nah, kenapa bisa habis? Karena yang diundang mungkin 300 orang, yang datang 1000, saudara. Demikian juga ini, pesta di Kana ini. Mungkin dia nggak expect yang datang banyak. Ketika datang banyak, kekurangan anggur, saudara. Tapi ada Yesus yang menolongnya. Saudara, kadang-kadang kita ke pesta, kenapa kurang makanannya? Mungkin yang diundangnya 200 orang, yang datang 1000 orang. Gitu dong, laki-laki diundang membawa istrinya. Membawa anaknya 3, anaknya 2. Semua suka makan, hobi makan. Ya akhirnya membengkak. 1 orang diundang, yang datang 4 orang. Jadi wajar kalau kekurangan makanan. Tapi kalau ada Yesus, pasti makanan berlimpah. Saudara, mungkin kita juga kekurangan. Ya, mungkin gaji kita nggak cukup untuk kebutuhan kita. Atau mungkin kita punya uang setiap bulan tidak mencukupi segala tagihan-tagihan kita. Terlalu berat, sekarang tambah mahal. Tetapi percayalah, saudara. Kalau kita ada Yesus, kita undang Yesus dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, hidup kita, maka Tuhan rubah. Tuhan tolong air menjadi anggur. Kekurangan-kekurangan yang kita alami saat ini, yang kita punyai, akan diberi Yesus kelimpahan itu, saudara. Banyak sekali yang kita alami. Kita kekurangan, tetapi Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa yang kita butuhkan, Tuhan beri lebih dari yang kita butuhkan. Seperti contohnya 5 roti dan 2 ikan, malah bisa memberi makan 5.000 laki-laki
belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin bisa 20.000 saudara. Bahkan sisa 12 bakul. Kalau Tuhan memberi, Tuhan menolong, pasti jauh lebih baik, lebih banyak dari yang kita butuhkan. Kita ingat ketika Petrus juga dia mengalami resesi ekonomi, bekerja semalam-malaman mencari ikan, dan dia tidak dapat ikan. Dia mungkin duduk termenung, tetapi Yesus masuk ke dalam perahu Petrus. Apa terjadi? Yesus memberikan 2 perahu penuh. Itu jauh lebih banyak. Bahkan Petrus tidak pernah mendapatkan ikan sebanyak itu selama hidupnya. Tetapi Yesus memberikannya. Saudara, di mana ada Yesus, di mana Yesus hadir, maka apapun yang kita butuhkan, Yesus pasti akan menolong kita. Tetapi apakah kita saat ini sudah mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, saudara? Kita sudah belajar hari ini ya tentang mujizat air menjadi anggur. Inilah yang pertama kali Yesus lakukan. Kita baca ayat terakhir, saudara. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, murid-muridnya percaya kepadanya. Kita harus percaya kepada Yesus, saudara. Maka air kita bisa menjadi anggur. Kekurangan kita bisa menjadi kelimpahan. Saudara, saya undang saudara semua mulai hari ini untuk mengundang Yesus. Ya, sebab kita akhir-akhir ini mulai jauh dari Tuhan. Banyak orang sudah undur dari Tuhan. Sudah malas beribadah, malas ke gereja, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas intim dengan Tuhan. Itu artinya kita belum mengundang Yesus, saudara. Dan kita harus percaya akan apa kata Yesus. Apapun yang Yesus katakan, lakukan itu. Maka akan terjadi. Apa sih Pak perkataan Yesus? Saya nggak dengar itu Pak. Kan itu masalah ibu Yesus ngomong sama Yesus. Gimana saya dengar kata-kata Yesus? Saudara, baca Alkitab. Itu semua adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Yaitu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ditulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Yaitu perkataan dan pesan-pesan Tuhan. Lakukan itu. Bagaimana saudara bisa mendengarkan perkataan Tuhan kalau saudara tidak pernah baca Alkitab? Baca Alkitab. Renungkan siang dan malam. Saya percaya sudah menemukan cara-cara bagaimana sudah hidup dalam pemulihan dan restorasi dari Tuhan. Dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Maka kita akan mengalami air menjadi anggur. Dan terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita, perkawinan kita, usaha kita, kesehatan kita, saudara. Saya percaya tahun 2021 ini kita akan mengalami pemulihan dan restorasi dari Tuhan. Maka dari tahun 2021 ini saya akan mulai lebih sering lagi berkhotbah tentang mujizat Tuhan supaya saudara dikuatkan. Kalau sudah baca Alkitab, dengar, mengerti perkataan Tuhan dan mujizat Tuhan, saya percaya saudara tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi. Yang apa yang sudah hadapi saat ini, percayalah, lakukan itu perkataan Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan bagi saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya undang. Mari. Mungkin saat ini saudara mendengar mujizat Tuhan. Saudara nggak kenal. Wah, itu kan nabi. Saudara, tidak ada nabi yang bisa bikin mujizat seperti Yesus berbuat. Banyak sekali mujizat-mujizat yang mustahil dilakukan oleh manusia kecuali Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan. Bahkan Yesus berkata, "Datanglah padaku. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga tanpa melalui aku." Jadi saudara, sebelum saudara mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak bisa mengalami hidup di dalam mujizat. Hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam pemulihan dan restorasi Tuhan. Mari, bagi saudara yang belum terima Tuhan Yesus Kristus, saudara terimalah hari ini. Amin.